Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab liyakuna lil alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Awalan, hayya bina nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad ata'na ni'matan katsirah, ni'matan iman, ni'matus sihhah wa ni'matul fursah hatta astati'a an ajtami'a fi amamakum jami'an. Thaniyan, la ansau an usalli wa usallimu ala habibina al-mustafa habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin wa kadzalika ila siratim mustaqim. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit sesuatu yang insyaallah bisa menjadikan motivasi agar kita lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa. Ayol ikhwah wal akhwat hafizakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh umat muslim. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dari sekian banyaknya puasa-puasa yang dianjurkan kepada kita, terdapat satu amalan ibadah puasa yang diwajibkan bagi kita. Bahkan puasa itu diwajibkan bagi umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian yang diwajibkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dari dalil di atas kita bisa menyimpulkan bahwasanya puasa adalah bentuk amalan ibadah yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena bukan hanya kita, bukan pada zaman kita saja yang disuruh untuk berpuasa, tetapi jauh-jauh sebelum kita itu sudah dianjurkan untuk berpuasa. Pada bulan Ramadan juga disebut dengan bulan panen raya. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada bulan itu orang berlomba-lomba untuk memanen kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan satu kebaikan pada bulan Ramadan, maka balasannya ialah satu kebaikan sama dengan 10 sampai 700 kali lipat kebaikan. Ayol ikhwah wal akhwat hafizakumullah. Dari sekian banyaknya bentuk ibadah-ibadah yang dapat kita kerjakan pada bulan Ramadan, ada satu amalan ibadah yang dimana itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan tadarus Al-Qur'an. Maksudnya ialah kita lebih banyak mempelajari Al-Qur'an, menelaah Al-Qur'an, dan mendalami tentang isi-isi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dan satu hal yang harus kita ketahui, yaitu Al-Qur'an turun pada bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Syahrul Ramadan, bulan puasa, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai pedoman bagi umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas-penjelas tentang petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayyuhal ikhwan wal akhwat yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mempelajari Al-Qur'an, mendalami isi Al-Qur'an,
Karena mengapa? Sesungguhnya apa yang terjadi di dalam dunia ini sudah tercatat di dalam Al-Quran, masa lalu, sekarang ataupun yang akan datang. Jadi jikalau kita memperbanyak mempelajari Al-Quran, insya Allah hidup kita akan lebih terarah. Tetapi sebaiknya sebelum kita mempelajari Al-Quran lebih dalam, kita harus mengetahui apa keutamaan dari membaca Al-Quran. Ayol ikhwan rahimakumullah, di antara banyaknya keutamaan yang akan saya bahas, mungkin saya akan membahas beberapa keutamaan saja. Yang pertama ialah barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia adalah sebaik-baik manusia yang ada di dunia ini. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itu adalah orang yang sangat mulia di muka bumi ini. Jikalau ada profesi untuk mempelajari Al-Quran, maka itu adalah profesi yang sangat baik, profesi yang sangat mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang-orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan ganjaran pahala yang berkali-kali lipat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'asyri amsalihha. Wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lam mim harf, wa lamun harf. Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya 10 kebaikan. Tidaklah dikatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ayol ikhwan wal akhwat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama lebih banyak mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, terutama pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan ini terlewat dengan sia-sia. Karena belum tentu bulan Ramadan akan datang kita masih akan bertemu. Yumkin hada minni, fa in kana qata'an fa huwa minni, wa in kana khairan minallahi ta'ala. La tanzur man qala wa la anzur man qala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.